Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam IHMPA GPIB Jemaat Bukit Muria, golongan anak tanggung, Minggu 31 Januari 2021 bersama Kak Adeline, Kak Michael, Kak Miki. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Pasti adik-adik udah bangun, udah mandi, dan udah siap buat ibadah kan? Nah, kakak mau ngajak adik-adik untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Nah, kakak mau ngajak adik-adik bernyanyi Selamat Pagi. Ayo kak. Selamat pagi, selamat pagi, kawanku semua, selamat pagi. Kayaknya kurang nih lagunya, kakak tambah satu lagi deh. Lagu yang kakak mau tambahin adalah Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Pakai gerakan ya adik-adik. Ayo kak. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk helaiku. Andai ku jadi ikan di laut, berseko goyang-goyang. Oh terima kasih apa kau ciptakanku. Kau beriku hati, beriku tersenyum, beriku Yesus jadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Nah adik-adik, sekarang kita diperbolehkan duduk. Kita mau saat teduh, lipat tangannya, tutup mata. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang kita berdiri lagi. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 177. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Tahu kan adik-adik lagunya? Ayo kak. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa pembuka. Marilah kita satukan hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi hingga kami dapat tidur nyenyak, dan pagi hari ini Kau membangunkan kami dengan keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Ya Tuhan, kami memulai ibadah, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita menyambut firman Tuhan, marilah kita menyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku, bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain.
adik-adik dipersilakan duduk karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pelayan firman. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik apa kabarnya? Sehat semuanya? Ada sukacita? Ya, semoga kita semuanya sukacita dan dalam keadaan sehat. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau siapkan Alkitab kita. Ayo adik-adik, sudah pegang Alkitab? Kita tandai dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 22. Sudah adik-adik kita tandai. Ayo kita tutup Alkitabnya. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau di pagi yang indah cerah ini ya Bapa, kami boleh sehat, boleh bergembira karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin kami, mau pimpin Kak Adeline, mau pimpin adik-adik Bapa dengan Roh Kudus-Mu supaya mampu mendengar dengan baik firman Tuhan. Dan oleh pertolongan Tuhan, adik-adik dimampukan untuk mengerti dan berlakukan dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Alkitab yang disiapkan tadi dibuka. Kita akan membaca dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 22. Kak Adeline akan bacakan, adik-adik ikuti dalam hati ya. Kita membaca. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan, aku baik? Tak seorang yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta dengan mengurangi hak orang-orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dengan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Sebelumnya ada udah mendengarkan firman ini enggak tuh adik-adik? Ada enggak? Lupa atau enggak pernah dengar? Nah, Kak Adeline mau tanya lagi. Siapa mau mengikut Yesus? Siapa? Ayo. Ya Kak Adeline, kita mau mengikut Yesus, makanya kita IHMPA. Benar enggak adik-adik? Iya. Siapa tahu apa itu hidup kekal? Ada yang tahu enggak? Hidup kekal itu hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah. Nah, kita mau masuk ke bacaan kita tadi, Markus 10 ayat 17 sampai 22. Adik-adik, coba lihat gambarnya. Tuhan Yesus bersama dengan seorang kaya. Adalah seorang yang kaya raya. Datang dan bertelut di kaki Yesus dan bertanya, "Tuhan, guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Kenapa kamu bilang saya baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah saja. Engkau tahu hukum Tuhan? Engkau tahu perintah Tuhan? Aku melakukan perintah Tuhan. Aku tidak berzina, tidak
mencuri, tidak menimbulkan saksi dusta, semua hukum yang ke-10 itu sudah kulakukan dari masa mudaku. Tuhan Yesus berkata, kalau begitu satu lagi yang harus kamu lakukan. Kita sama-sama yuk, kita baca apa yang harus dilakukan orang itu. Kita baca ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih-Nya kepadanya. Lalu berkata kepadanya. Ayo kita baca sama-sama adik-adik. Coba sama-sama kita baca ya. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, setelah dia menyatakan dia sudah melakukan 10 hukum Taurat, dia mengasihi orang tua dan menghormati orang tuanya, Tuhan memberi satu lagi. Pergilah. Nah adik-adik, kemudian datanglah kepadaku. Apa yang terjadi adik-adik? Si orang kaya itu sangat kecewa, sangat bersedih. Kenapa? Banyak hartanya. Dia menaruh hatinya kepada hartanya. Orang kaya itu sedih. Dan dia tidak kembali kepada Yesus. Nah adik-adik, apa itu harta? Harta itu ada. Apa itu harta? Dunia. Dia tidak datang kepada Yesus, dia kecewa. Kenapa? Karena hatinya kepada hartanya. Dia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga dia tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Apa itu harta dunia adik-adik? Oh kadelin, kekayaan, duit yang banyak, HP bagus-bagus, handphone bagus-bagus, ada mobil mewah. Nah adik-adik, apa itu harta surgawi? Harta sorga. Harta sorga itu mengikut Yesus. Tadi mau mengikut Yesus? Mau. Bagaimana? Anak tanggung, adik-adik tanggung khususnya. Untuk mengikut Yesus, apa yang kita lakukan? Untuk mengikut Yesus itu adalah kita memprioritaskan, mengutamakan Yesus. Apapun yang kita akan lakukan, dan apapun yang kita rasakan pada saat ini adik-adik, banyak sekali yang telah kita lihat, banyak orang menderita dengan corona. Banyak orang kesakitan, banyak yang udah kerja tidak kerja, aturan sekolah bermain sama teman-teman jadi di rumah. Banyak sekali hal-hal yang kita rasakan saat ini. Tapi adik-adik pengikut Yesus, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, yang dikasihi Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan melebihi dari apapun yang kita miliki, melebihi apapun yang kita rasakan. Memprioritas utamakan Tuhan Yesus. Apapun yang kita miliki, kita tinggalkan. Apapun yang kita inginkan dan kita rasakan, kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus adalah masa depan kita. Jadi adik-adik dalam situasi sekarang tetap prioritaskan Tuhan. Sebentar lagi adik-adik tanggung akan lulus kelas 6 mau SMP. Apapun yang kalian ceritakan yang saat ini bingung karena tidak ketemu teman-teman. Dengan mendengar firman ini kita mau mengutamakan, kita mau memprioritaskan dalam hidup kita. Kita mengasihi Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita ceritakan, prioritaskan Tuhan. Jadikan Tuhan sumber hidupmu, sumber masa depanmu. Jadilah pengikut Yesus yang baik, anak tanggung. Selamat mengikut Yesus, memprioritaskan Yesus dalam keputusanmu, dalam apapun hidupmu. Amin. Nah adik-adik udah dengar kan tadi yang disampaikan oleh pelayan firman, kalau kita itu diingetin harus selalu memprioritaskan Tuhan dalam segala hal adik-adik. Mau itu kegiatan kita yang simple, yang gampang, ataupun yang sulit sekalipun. Jangan kita tuh selalu pas susah datang sama Tuhan, saat tenang kita juga datang sama Tuhan gitu.
Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah tadi kita dengar, mari kita bernyanyi dari Kirim Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Kita mau lipat tangan, tundukkan kepala. Kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang kami dengar, agar dalam kehidupan kami mau memprioritas utamakan Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, mau menaruh harapan kami hanya dalam Tuhan. Karena Tuhanlah sumber hidup kami, karena Tuhanlah masa depan kami. Kamu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Terlebih khusus saat ini Bapa, yang sedang dilanda virus corona. Banyak sekali penderitaan bagi masyarakat. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan sanak saudara dengan terpapar COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Kiranya Presiden kami, Joko Widodo, yang telah memberi contoh menjadi penerima vaksin yang pertama di Indonesia. Biarlah pemimpin kami ini, pemimpin yang takut akan Tuhan, menjadi presiden yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh Tuhan dengan iman kepadanya, supaya dapat bekerja sama dengan seluruh yang berkaitan untuk perekonomian Indonesia, keamanan Indonesia, kesehatan Indonesia, para menteri kesehatan, departemen dan dokter-dokter semuanya yang bertugas, yang menjadi pahlawan terdepan. Engkau beri kesehatan, Engkau beri kesatuan hati. Apapun yang mereka perbuat, diperbuat bagi Tuhan dan bagi sesama untuk yang terbaik. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini, seluruh masyarakat jadikan sadar untuk memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Mampukan masyarakat kami makin pintar, makin bijak untuk taat kepada protokol peraturan pemerintah. Kamu serahkan pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan untuk melindungi, menjaga bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami, GPIB secara keseluruhan, sinode kami Tuhan, dan terlebih khusus jemaat GPIB Bukit Moria. Kami berdoa bagi KMJ kami, Ibu Menita. Kami berdoa bagi Ibu Henaretu Switonga, Pak Johannes November Taulending. Jadikan mereka pendeta yang diberkati oleh Tuhan, yang mau bekerja sama bergandengan tangan untuk membangun pelayanan, untuk membina, untuk memimpin dalam ibadah persidangan. Engkau mampukan mereka Bapa dalam tugas panggilan dan pelayanan, dipenuhi kasih dan Roh Kudus yang menyala-nyala untuk melakukan kerjasama kebaikan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kakak pelayan kami Tuhan. Terima kasih untuk semua kakak pelayan kami. Berikan hati yang mau sabar, berikan hati saling membangun iman, berikan hati untuk bekerja sama, dan berkati semua satu persatu, baik yang sekolah, bekerja, berumah tangga, apapun kakak-kakak kami. Berkati mereka untuk mampu melayani adik-adik walaupun dengan ibadah streaming ini Tuhan. Mampukan semua kakak-kakak karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh adik-adik kami yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong mereka, firman yang mereka dengarkan, mereka andalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka melebihi, mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang mereka miliki. Mereka mau menyerahkan milik mereka untuk mengasihi Tuhan. Tuhanlah bagi mereka sumber hidup. Tuhanlah bagi mereka masa depan. Tuhanlah kekuatan, sumber kasih, sumber karunia untuk mereka untuk bersuka cita. Walaupun mereka belajar di rumah, mereka mau mendengar yang terbaik protokol kesehatan. Jadikan anak kami anak yang baik Tuhan oleh kasih dan kemurahan-Mu.
Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua. Berkati Tuhan para orang tua adik lain kami. Berikan orang tua mengasihi anak-anak karena kasih Tuhan kepada mereka. Berkati seluruh orang tua adik-adik kami dalam pekerjaan, dalam ibadah kebersamaan anak dan orang tua. Mampukan orang tua baik untuk menjaga, belajar di rumah, bekerja di rumah. Tuhanlah yang bekerja memberkati seluruh orang tua adik-adik kami Tuhan. Tuhan, akhirnya kami juga berdoa untuk yang bertugas dalam multitalenta multimedia kami ini Tuhan. Terima kasih, berkati mereka dalam kepintaran, berkati mereka dalam kemampuan mereka, dan apa yang mereka boleh lakukan, bila itu semuanya pelayanan, hormat syukur baik kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami dan doa kami jadi sempurna, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan. Siapkan dulu persembahannya. Persembahan sekarang bisa ditransfer melalui e-wallet seperti OVO, Link Aja, Dana, dan juga GoPay yang bisa dikirim melalui QR Code yang nanti akan tertera di layar. Dan sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Dan sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita mengatakan, apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Adik-adik, sekarang kita berdoa untuk persembahan yang kita telah berikan. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hingga kami dapat boleh memberikan persembahan pada hari ini ya Tuhan. Sebenarnya kami ingin mendoakan persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat berguna bagi ladang-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah IHMPA pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi dari Kidung Ceria 252, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Saatnya kita mau tutup ibadah kita. Sebelum kita tutup ibadah kita adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu, khususnya golongan anak tanggung ini, telah boleh selesai beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami telah selesai beribadah, kami akan kembali kepada kegiatan kami masing-masing. Karena Tuhan tetap memberkati kami tetap bersuka cita, dan terus kami memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih.